Ibu rumah tangga itu emang serba bisa ya. Bisa masak, bisa nyuci, bisa ngajar, dan lama-lama bisa stres. Rasa jenuh dan bosan emang jadi salah satu problem yang dihadapi oleh para ibu rumah tangga. Aktivitas yang monoton bisa bikin kita jadi gampang bosen dan malah uring-uringan sendiri. Soalnya otak kita itu emang diprogram untuk terus mencari hal baru dan mengejar tantangan. Kalau dihadapkan dengan kerjaan dan suasana yang itu-itu aja, nggak heran kalau rasa bosan itu bisa berubah jadi kejenuhan atau juga berujung pada depresi. Sebagai ibu rumah tangga, kita pastinya pengen melakukan segala aktivitas rumah itu secara maksimal. Mengurus anak, bisa melayani suami, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tapi hidup itu kan nggak melulu soal kerjaan ya. Contohnya seorang karyawan yang bekerja dari pukul 9 sampai pukul 5. Sepulang kerja, dia pasti akan menanggalkan statusnya sebagai karyawan dan mengerjakan hal-hal yang dia sukai. Idealnya manusia emang harusnya bisa mengalokasikan 2/3 harinya untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa ya itu susah banget dilakukan oleh ibu rumah tangga? Sebenarnya waktu 24 jam itu lebih dari cukup loh untuk melakukan hal-hal yang kita sukai sekaligus pekerjaan kita. Jadi ibu rumah tangga itu ada asyiknya karena kita nggak perlu harus kejar setoran dan melaporkan apa-apa aja yang udah kita kerjakan seharian di rumah ke mandor misalnya atau supervisor. Dan kelancaran aktivitas rumah itu salah satunya didukung oleh kemampuan kita memanage waktu. Kita bisa ngelis pekerjaan rumah apa aja yang mau dikerjakan selama seharian itu atau yang bisa dilakukan besoknya atau seminggu ke depan, bahkan sebulan ke depan. Nah, dengan begitu kita juga bisa meluangkan sedikit waktu dalam satu hari itu untuk melakukan apa yang kita sukai. Kalau istilahnya tuh me time. Nah, kita bisa mengisi waktu me time ini dengan melakukan hobi yang kita sukai. Hobi itu bukan pekerjaan. Hobi itu adalah aktivitas yang kita sukai, yang kita minati, dan kita lakukan untuk memperoleh kesenangan atau wawasan. Mengerjakan hobi itu bisa mengeluarkan kita dari kejenuhan akibat pekerjaan yang sudah kita lakukan selama seharian. Menurut penelitian, hobi itu bisa menghasilkan yang namanya happy hormones, yaitu serotonin, endorfin, oksitosin, dan dopamin. Di zaman sekarang, happy hormones itu bisa didapatkan dengan mudah, bahkan cukup sekali klik aja. Itulah kenapa kebanyakan orang kalau lagi merasa jenuh, mereka pasti berpaling ke HP untuk scrolling sosial media atau untuk nontonin video-video receh di sosmed. Medsos emang bisa memberikan kita gratifikasi instan atau jalan pintas untuk mengeluarkan si dopamin dan kawan-kawannya itu. Cuma dengan modal paket data dan sambil rebahan doang, kita bisa dibikin bahagia untuk sesaat. Tapi screen time aja tuh nggak bisa memberikan kita rasa pemenuhan diri atau rasa bahagianya tuh nggak melekat. Terkadang bukannya bahagia, kita malah justru makin stres setelah melakukan aktivitas mindless scrolling kayak gitu. Di sisi lain, manusia itu membutuhkan yang namanya aktualisasi diri, baik itu lewat pekerjaan ataupun juga aktivitas hobi yang dia kerjakan. Hobi seperti melukis, merajut, baca buku, berkebun, dan lain sebagainya nggak cuma memberikan kita hiburan, tetapi juga skill atau kemampuan yang bisa kita asah terus-menerus sehingga lebih tajam. Dengan menggeluti hobi, kita jadi memiliki a sense of progress atau rasa sedang berjalan maju dan tidak hanya diam di tempat aja. Dengan mencoba berbagai macam hobi, kita jadi lebih mengeksplorasi diri sendiri. Kita lebih mengenali diri kita sendiri, apa yang kita sukai dan tidak sukai, apa yang kita minati dan tidak. Kita akan menyadari bahwa kapasitas kita itu lebih besar loh daripada apa yang kita sadari sebelumnya. Dan berusaha untuk memenuhi kapasitas tersebut itu sangat mungkin dari situasi yang kita alami sekarang, dari titik start kita saat ini. Di zaman digital ini, seharusnya menekuni hobi atau mempelajari hal baru itu bukan sesuatu yang sulit. Kamu bisa ikutin banyak kursus online yang harganya terjangkau atau mencari video-video tutorial gratis yang bertebaran di YouTube. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan hobi itu? Literally kapan aja saat kamu lagi luang. Bisa ketika anak lagi tidur, saat malam hari, atau di subuh hari setelah beribadah, atau bahkan pada saat
nungguin cucian. Kuncinya satu, kamu harus rela untuk mengganti aktivitas scrollingmu yang gak produktif dengan hobi yang ingin kamu geluti. Kalau kita punya waktu untuk mindless scrolling, pastinya kita juga punya waktu untuk mengerjakan hobi atau hal-hal yang kita sukai. Jadi nggak ada alasan lagi kan untuk nggak memprioritaskan diri sendiri dengan cari ilmu atau pengalaman baru lewat hobi. Nah, buat mom semua, apa sih hobi yang lagi kamu geluti saat ini? Dan gimana caranya kamu atur waktu untuk melakukan hobi tersebut? Bisa share di kolom komentar ya. Aku Hening dan aku suka bikin konten soal pengembangan diri dan pemberdayaan khususnya buat ibu-ibu rumah tangga. Kalau suka, please support me dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.